biar sedikit lah saya ikhlas. Betul. Tapi ketika ada orang yang katakan dia bersaudara lebih, namun dia ingin berbicara bukan dan ria, tapi untuk memberikan satu ajakan. Apakah ini termasuk juga dianggap ria? Artinya begini, ketika kita mengeluarkan 10.000, Iya. tapi nanti ternyata untuk pancingan. Tapi ada kalanya orang mengeluarkan 1.000, dengan gua daripada dia 10.000 mau melulu, gua 1.000 mah diam aja ya 1.000. Ini gimana? Iya baik. Jadi sebetulnya kalimat ria atau tidak ria ini bukan pada bagian kita. Jadi kalau berbicara ria, pamer, ini adalah sikap hati. Jadi tidak bisa kita menuduh orang lain itu ria atau ikhlas. Kita tidak bisa. Sebab yang mengenal ria atau ikhlas dirinya dan Tuhan. Malaikat tidak tahu. Kalau kan kita berbagi ikhlas apa ria, tugas dia mencatat. Urusan ikhlas dia urusan Allah. Malaikat tidak bisa tahu ria atau tidak ria. Oleh karena itu, kalau sama orang lain kita harus husnudzon. Kalau sama diri sendiri namanya suudzon, negatif pandangan. Kalau orang lain positif, contoh. Kalau orang lain ngeluarin duit 100.000 lah, 200.000, dia niatnya ngajak. Ini dipuji oleh Allah. Dipuji. Niatnya mengajak, bukan dia, bukan. Karena niatnya ngajak. Ini dipuji oleh Al-Quran. Dengan niat mengajak. Enggak lihat, enggak. Begitu, enggak lihat. Jadi ria itu sikap hati. Bukan sumbangan itu ditulis hamba Allah atau namanya. Walaupun ditulis hamba Allah, bisa jadi ria. Kalau niatan kita biar dipuji orang dengan hamba Allah. Karena bagaimanapun dengan menulis hamba Allah, pengurus masjid juga tahu yang dikasih itu. Tahu nggak namanya? Tahu kamu hamba Allah. Jadi ukuran ikhlas itu bukan di nama. Saya mau pakai nama hamba Allah diberi ikhlas. Coba aja supaya kita benar dalam bertasawuf. Kita melamar kerja ke Sudirman, nama hamba Allah. Pengalaman kerja takut ria. Kira-kira diterima nggak? Bukan begitu. Tulis saja saya SD Pondok Pinang 01 tahun sekian. Itu bukan ria. Bukan ria. Menyampaikan tentang pengetahuan yang dia punya, pengalaman dalam hidup, dan itu diterima kerja. Jadi ria dan ikhlas bukan pada sebutan gitu, tapi pada sikap hati. Boleh saja saudara sedekah kelihatan, sedekah mau ngumpet-ngumpet, mau ini, itu terserah. Begitu, tidak apa-apa. Begitu. Maka andai, nih berbicara ria, andai kita masih ria, pesan saya supaya kita bisa menjadi generasi Qur'ani, jangan tinggalkan berbagi meski niatan kita ria. Jangan tinggalkan. Kita nyontoh Imam Abdul Fadl, Sufi besar, dan ini nasihatnya bagus sekali. Imam Abdul Fadl, kata Abdul Fadl, saya yakin, kata dia, saya yakin semua sedekah saya tidak diterima Allah. Begitu bahasa dia. Semua berbagi saya kemana tempat Allah agak terima, dan itu saya yakin. Orang bertanya, dari mana kau tahu sedekahmu itu kagak diterima sama Allah? Sebab untuk bisa diterima sama Allah, kudu ada syarat-syarat ikhlas segala macam. Dan saya tahu itu syarat, dan saya belum kerjakan syarat ikhlas itu. Makanya saya yakin sedekah saya diterima. Ditanya lagi, kenapa kamu kerjain? Kan kamu udah tahu gak diterima. Ngelatih diri. Sekarang sedekah saya ria, kali suatu saat Allah kasih saya ikhlas, udah terbiasa saya berbagi. Tapi kalau saya nggak dibiasakan berbagi, nunggu ikhlas, nggak bakalan, pasti ngomong mulu. Mendingan gua
ikhlas, kakak nggak pernah sedekah. Kapan jadi itu masjid? Begitu ikhlas, ikhlas. Jadi bukan di situ, begitu rumusnya. Enggak apa-apa, berbagi biar pengen dipuji, enggak apa-apa. Makanya tadi dalam bahasa uraian saya, andai orang tukang nyawer, gitu tukang sedekah naiknya langsung, jadikan panitia dia. Walaupun salah berbaginya, karena ada nilai kedermawanan, walaupun belum benar. Dan ini kalau dia ngajak cepat, maka kata kawan saya mulai insaf. Rumahnya nggak jauh dari abang kita ini sekarang, dulu sebesar itu, Roblong. Kata dia nih, dari ujung Batu Sari sampai ujung Roblong, itu saya palakin Pak Kiai. Semua aja buat minum, dulu dari ujung, kata dia. Begitu sampai ribut, habis saya kocok, pas gue insaf nih, minta dana buat maulid. Ya Allah, lu dari dulu kayak gini, nih gue bagi, gue tambah minta berapa kurangnya, begitu. Dulu minta aja dulu tengkar, kata dia gitu. Itu begitu. Ini kawan kita. Tapi lama saya sama dia bilang, dan dari mungkin ada 5 atau 8 tahun ini kita ketemu orang. Tapi saya tahu di sini kawan kita. Itu begitu insafnya, karena saya ini banyak bergaul dengan orang banyak. Jadi jangan takut. Kita niatnya riya, terus saja. Saya banyak diprotes dalam hidup ngajarin sholawat dalam hati itu tidak sedikit. Kata kawan-kawan saya, ngapain Anda ngajarin sholawat mintanya duit, enggak minta dekat sama Rasulullah. Ini latihan, saya ajarin latihan. Kalau langsung diajarin, ente pada sholawat biar dekat sama Rasulullah. Kagak ngerti orang kampung, karena ini kelasnya baik itu kudu kasih bukur, kudu iklan. Nek ini iklan ini, nanti kalau udah terlatih, bakal didandani oleh hatinya. Ngapain pada sholawat minta duit? Mendingan mematuhi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini kan Allah yang nyuruh lebih tinggi yang menjalankan perintah Allah dibanding pengen dibagi. Kayak bocah. Ini kok pakai hitung-hitungan dagang ini. Kok bukan menjadi hamba? Nanti bakal naik ke sana. Kalau kita kalah, susah. Bayi itu perlu diiming-imingin. Biar dikata obat itu pahit, manis, enggak apa-apa. Yang penting sembuh. Yang penting teman baca sholawat. Kalau bahasa kami begitu menjawab gitu. Yang penting baca sholawat dulu. Makanya kami ajar diprotes lagi, ini pengalaman hidup. Begitu. Kenapa ajarin sholawat Muhammad? Enggak ada wala kalinya. Pelit ada. Apa anda benar itu? Ada sholawat bator, sholawat enggak ada ekornya. Ini namanya sholawat terendah. Dulu ada wala kalinya. Ini latihan. Mau saya ganti dengan sholat kalian? Jangan. Ini begitu. 100 habis sholat. Berapa yang ini sholat pendek amat. Ini mau baca bukan? Salah semuanya. Begitu. Saya kasih itu lahir. Ini kebelah. Itu dibaca kata. Ini saya atur. Saya pengen teman-teman saya ini hidupnya bahagia. Saya harus didik mereka untuk dekat sama Rasulullah. Maka saya bagi yang terendah di sholat. Ini apa? Latihan. Latihan. Jangan dilarang. Karena latihan itu apa aja jadi. Tapi kita latihan. Bahkan dalam perpanjangan kita baca sholat namanya sholawat domir. Saudara ini ajarin namanya sholawat Muhammad berpanjangan. Saya ajarin yang perfect. Dan nggak ada lagi yang lebih pendek dari ini. Sholli alaih. Namanya sholawat domir. Perfectnya sholawat. Masih diterima Allah. Sholli alaih. Kan kurang lumayan, hurufnya kurang. Gitu jadi kata saya. Tapi ini sholawat Muhammad ini amalan dahsyat. Saya bilang luar biasa. Syekh Abdul Wahab Masya Allah ini bisa menjadi orang hebat banget. Sholawat Muhammad. Ambil dia, mohon maaf, guru ngajinya kalah sama dia. Artinya kalah itu bukan berarti dia menginjak-injak guru ngajinya, bukan. Beliau ngaji sama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini ulama paling gedenya ulama. Kalau di Indonesia barangkali pimpinan Mahkamah Agung. Jadi kiai paling hebatnya kiai. Kalau MUI ketua paling pintarnya se-Mesir. Maka dalamnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu dia Abdullah Basaroni ngaji namanya Syekh Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ini kalau
menimba air itu, dagang di pinggiran. Kata saya saudara ngaji sama dia. Kata kata Imam Abdul Wahab Asy'ari yang punya kitab Wasiat Sholat gitu. Hebat ini orang ini perhatiannya sholawat, baca sholawatnya masalah wali. Jadi satu hari bertemu ada masalah yang agak bisa saya bisa bilang tadi Al-Ansari yang jawab ini yang bahasa Arab aja gak ngerti. Ali Al-Khawas itu bisanya bahasa Mesir, Amiyah nggak ada, tapi luar biasa dan ditulis dalam kitab Sayyid Abdullah Rasulullah tentang karomah Ali Al-Khawas. Ali orang yang spesial itu, sholawatnya itu luar biasa. Jadi tidak ada orang yang paling tinggi. Jadi singkatnya, kita jangan takut terprovokasi oleh ria, oleh ini. Jalanin, nanti suatu saat kita bisa. Makanya bahasa gampangnya, sedekah dari garpunya 1000 latihan. Karena kita belajar, kalau belajar itu sama dengannya pintar. Kalau lagi miskinnya belajar sedekah, nanti waktu kaya pintar sedekah karena udah belajar. Tapi kalau kita masih miskinnya belajarnya pakai kalau kaya. Nah, waktu miskinnya belajarnya pakai kalau. Nanti pas kaya baru belajar. Nih rumusnya 3. Kalau belajar pintar, ini biar kita paham. Kalau belajar pintar, kita miskin, belajar sedekah. Nanti pas kaya, pintar sedekah. Nah, kalau kita miskinnya belajar ikhlas ini kalau saya ikut, kalau saya ini, kalau saya itu, kalau dulu, nanti pas pintar pindah di sini baru belajar. Kagak ingat. Sebelum jadi dewan belajar kalau sudah jadi lupa, begitu lupa, yang kayak begitu. Ini latihan. Jadi sehingga jangan takut. Sudah nggak perlu takut ria, sholat, apa aja. Jangan takut. Karena nanti akan mau latihan. Semuanya berangkat dari latihan. Jadi karena sering dilatih, nanti jiwa itu memahami betapa barang dunia itu bisa menjadi jembatan ke akhirat. Begitu nanti memahami itu. Dan ini hal yang paling penting kalau kita bersama. Kurang lebih demikian. Kita baca Fatihah. Ini ada individu ini.